Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sehat Bapak-bapak semuanya ya? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan dan juga berbagai macam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya nikmat kesempatan? Sudah banyak orang yang hidup namun seolah-olah hilang kesempatan untuk memperbaiki diri. Banyak orang-orang yang dikatakan sehat tapi hilang kesempatan untuk bertobat. Banyak orang yang punya banyak uang, materi, namun hilang kesempatan untuk beramal. Betul apa enggak tuh? Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah duduk di majlis, duduk di majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat. Ini merupakan nikmat kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut bersyukur karena tidak semua orang diberikan kesempatan. Ustadz mohon izin saya nggak bisa taklim dulu. Kenapa? Karena belum sempat, masih sibuk. Ustadz mohon maaf nggak bisa hadir dulu ke majelis zikir. Kenapa? Belum sempat. Karena apa? Ini lagi banyak klien yang pengen ketemu meeting. Itulah kesempatan. Bapak-bapak dihadirkan dari rumahnya, membuka pintu, melangkah, mengayunkan kaki, mengayunkan tangannya, duduk di majelis ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ada teh angetnya. Itu enak ya. Lah apa yang kurang? Makanya nikmat yang mana yang kau dustakan? Sakmene enake urip iku lho. Ya, segitu enaknya hidup masih aja kita ngerundel. Apa gerundel tuh? Menggerutu adalah pangkal penyakit. Bapak-bapak diberikan nikmat ala kadar oleh Allah terus menggerutu. Yah cuman segini, itu pangkal penyakit. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu di dunia saja sudah dibuktikan ayat itu. Apa maknanya untuk dijawantahkan di dunia? La in syakartum lamun toh syukur sopo sira kabeh la azidanna mongko yaktine bakal nambahi temenan sopo isun ya kum ing sira kabeh. Barang siapa yang bersyukur kata Allah dalam kurung atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah, maka pasti akan Allah tambahkan kenikmatan. Ojo adoh-adoh mikir akhirat. Ning dunya wong sing gelem syukur iku, orang yang mau bersyukur akan merasakan nikmatnya lebih daripada orang yang tidak bersyukur. Umpomo
mangan karo tempe. Makan cuman sama tempe. Tempe angetan, nasi angetan. Kalau orang penuh syukur, ya Allah, alhamdulillah, hari ini kau hadirkan sepiring nasi, engkau anugerahkan sepotong tempe, akan aku nikmati makan pada hari ini. Begitu disuapkan, bismillahirrahmanirrahim, lep masuk ke dalam mulut, itu nikmatnya bertambah. Betul apa enggak? Pernah apa enggak begitu bapak-bapak? Jadi makan sederhana tapinya hatinya enak, hatinya menerima, hatinya syukur. Enak gak tuh makan? Enak. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi bagi orang-orang yang mengkufuri nikmat, kebanyakan grundal-grundel. Kebanyakan namanya apa sih bahasa Indonesianya grundal-grundel tuh? Kebanyakan mengeluh dan menggerutu, maka seenak apapun makan yang ia terima, maka rasanya akan tidak enak. Makan bebek goreng lagi. Bosen saya makan bebek kaleo. Waduh, kelas restoran ini ya. Bebek keseleo. Karena hatinya tidak menerima menu yang diberikan oleh Allah, maka rasanya akan tidak enak. Lah bosen sayur sop, perkedel, telur, ikan asin, kemudian goreng ayam, teh manis. Bosen saya makan begini, padahal enak itu ya. Nah, apalagi ada ya. Jadi sayur sop yang hangat, kemudian ditambah perkedel, ditambah sambal, ditambah kerupuk udang, pakai es teh manis, waduh siang-siang seger. Tapi kalau hatinya kufur kenikmatan Allah, maka rasanya jadi tidak enak, sempit. Seluas apapun rumah yang dia tempatin, kalau hatinya nggak nerima, sempit. Tapi orang yang walaupun rumahnya 60 meter persegi, hatinya menerima, maka akan terasa luas. Ya Allah, aku alhamdulillah manggon ning jero umah walaupun nyicil. Udan ora kudanan, panas ora kepanasan, apalagi tambah AC. Semono ku masih grundal-grundal. Nauzubillah min dalik. Udah nikmatin aja. Enak, hidup itu banyak anugerah. Sudah mah pagi-pagi dibangunkan oleh Allah, kan banyak yang tidak berkesempatan bangun, betul? Kan banyak yang tidak berkesempatan jamaah, betul? Apalagi diem aja Pak, duduk bertapak begini bapak-bapak, minuman datang sendiri ibarat di surga. Wah. Lah siapa yang ngucek gulanya? Siapa yang naburin tehnya? Kita nggak tahu. Tahu-tahu datang di hadapan kita surganya Raudhatul Jannah. Oh, Raudhatul Jannah, tamannya surganya Allah. Bapak-bapak blegedeg ngene wae wis. Teko dhewe ya, datang sendiri teh manis. Ntar habis ini nih disediain kayaknya nih makan sarapan. Wah. Nikmat yang mana yang kau dustakan? Sakmene enae urip. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam, cikal bakal semesta diciptakan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih beliau adalah contoh yang paling sempurna, contoh yang tidak punya celah sedikit pun. Maka kita sebagai umatnya bangga mengakui sebagai Rasul kita. Namun mudah-mudahan entar di akhirat kita yang diakui oleh beliau. Amin Allahumma. Kenapa? Karena tidak setiap pengakuan akan mendapatkan pengakuan resmi dari yang bersangkutan. Contoh, saya ngaku sebagai muridnya Syekh Maimun Zubair. Saya mengaku sebagai muridnya Ki Haji Umar Faruk Sarang. Saya mengaku sebagai muridnya Ki Haji Asmawi Babakan Ciwaringin Cirebon. Ngaku kemana-mana. Saya muridnya, saya santrinya. Begitu dikonfirmasi kepada beliau-beliau, beliau tidak mengakui. Siapa Iip? Nggak kenal saya. Wah, ini berarti pengakuan kita tidak diterima.
oleh guru kita. Nanti jangan sampai di akhirat pengakuan kita tidak diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab nanti di alam mahsyar orang berkumpulkan miliaran. Min Adam ila man ata yaumil kiamah, sampai orang-orang yang menemui hari kiamat dikumpulkan. Berapa triliun manusia itu? Ya, telanjang semua. Bapak-bapak nggak usah ngarepin sekarang nonton orang yang nggak pakai baju. Ntar di alam mahsyar telanjang semua kok. Boro-boro mikir Pak, kita wahsyatan akan merasakan ketakutan. Nah, itu kan saking banyaknya umat manusia. Mana umat Nabi Adam, mana umat Nabi Nuh, mana umat Nabi Musa, mana umat Nabi Isa, mana umat Nabi Muhammad. Bagaimana cara membedakannya? Ada caranya membedakannya dengan amaliyah. Orang umat Nabi Muhammad kalau wuduknya sempurna, tangannya basah sempurna, wajahnya basah sempurna, maka nanti wajah, tangan dan kakinya bercahaya. Ketahuan sama Nabi Muhammad, oh itu umat saya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Umat Nabi Muhammad. Ada yang mulutnya bagaikan kasturi, harum luar biasa, terdeteksi oleh Nabi Muhammad, diakui sebagai orang yang rajin puasa dan orang yang gemar baca Al-Quran. Gondone wangi. Wah, ini umat saya. Dipanggil, ummati, wahai umatku. Golongannya jamaah Raudhatul Jannah, kemari berbondong-bondong. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga diakuin kita ya, dan mendapatkan syafaatul udba. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini ada bab bayanu fadilati husnil khuluqi wa madmumati su'il khuluqi. Pada pagi hari ini kita akan mengenal betapa pentingnya akhlak yang baik. Manusia sehebat apapun ibadahnya, kalau akhlaknya tidak baik, jangankan di akhirat, di dunia saja tidak punya kemuliaan. Dia ibadahnya rajin, puasanya rajin, tapi kalau lewat di hadapan orang gak pernah permisi, bagus apa enggak? Bahkan ngeludah di hadapan orang, bagus apa enggak? Enggak bagus. Apakah mendapatkan kemuliaan? Enggak bakal. Orang ilmunya segudang, ilmunya tinggi, tapi sama orang ngomongnya sembarangan, meremehkan, merendahkan. Mulia apa tidak? Tidak akan mulia dengan ilmunya, tidak akan mulia dengan ibadahnya kalau tidak disertai dengan akhlakul karimah. Di sini qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bayanu fadilati husnil khuluqi wa madmumati su'il khuluqi. Menerangkan fadilah akhlak yang baik dan tercelanya akhlak-akhlak yang buruk. Qala Allah Ta'ala ni nabiyhi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, kepada kekasihnya dengan pujian. Apa yang Allah puji? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya atas dirimu ada akhlak yang begitu mulia. Diri siapa? Dirinya Kanjeng Nabi. Nabi punya wajah tidak pernah terlihat serem. Tapi kalau kita nyerem-nyeremin muka, ngerengos supaya keren. Padahal Nabi itu wajahnya basam, tabasam. Tabasam itu apa? Tabasum itu ajreh.
Ajreh itu bukan senyum. Senyum kan ngene. Apa? Bibir kita tersenyum. Tapi kadang mata kita menantang. Ini ya. Ini adalah senyum-senyum yang mengesalkan. Iya, Nabi itu bukan tersenyum, tapi Rasulullah punya wajah, wajahnya adalah ajreh, ajer. Apa ajer tuh? Berseri-seri, sumringah. Datang ketemu orang, wajahnya ceria. Ketemu istri ceria. Lah kita kalau ketemu bini kadang-kadang wajahnya udah mulai ketakutan. Ya, ada orang rajin wiridan di masjid, ba'da isya nggak pulang-pulang sampai setengah 11. Setiap hari saya perhatikan, loh kok dia nggak pulang-pulang? Setiap hari dia wiridan. Saya samperin, Pak, sebenarnya lagi ngamalin apa sih Bapak? Kok ba'da isya sampai setengah 11 belum pulang-pulang? Gak ngamalin apa-apa sih Ustaz, saya nunggu jam setengah 11 aja. Kenapa nunggu jam setengah 11? Ya nunggu bini merem. Kalau bini udah merem, mulutnya juga mingkem. Tapi kalau bini masih melek, berisik telinga saya. Tuh. Itu bapak-bapak tuh. Tenang aja, ngadepin bini, ngadepin istri. Yang mungkin sekarang kebanyakan istri-istri di Indonesia lebih galak daripada suaminya, betul? Badan survei membuktikan 90% rumah tangga yang lebih banyak tertindas adalah suami. Ya Allah, lebih galak dari manajer kita, lebih galak daripada supervisor kita. Semua disupervisi sama bini kita, ya. Semua dimanajeri oleh istri kita. Tenang aja. Kalau marah-marah diam, jangan pernah membalas perkataannya, karena memang perempuan di Indonesia rata-rata stres. Benar Pak, menurut Badai Surpen. Kenapa stres? Karena setiap hari pintu kamar, pintu WC, pintu ruang tamu, pintu kamar, pintu WC, pintu ruang tamu, tiap hari berakumulasi. Ngelihat cucian numpuk, piring kotor, baju kotor, pusing. Ngelihat anak disuapin malah lari, nggak mau makan, pusing, stres. Sementara pekerjaannya tidak berhenti. Makanya kalau bapak-bapak ajak jalan-jalan istrinya, pahalanya bagaikan sholat sunnah selama setahun. Idkhalus surur, bahkan kata Nabi, idkhalus surur fi qalbil mu'min, memberikan kebahagiaan ke hati orang mukmin, orang yang beriman. Kan istri kita beriman Pak ya. Satu orang saja kata Nabi, maka pahalanya membandingi ibadah sab'ina sanatan. Sittina sanatan, membandingi ibadah selama 60 tahun. Ajak Pak ke mall Pak. Iya, ini mah mas kawinnya dikit, kerjaannya banyak. Napakohnya dikit, kerjaannya banyak. Nyapu itu tanggung jawab siapa nyapu? Coba nyapu rumah, ngebersihin rumah, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami. Nyuci piring suami. Nyediain makan suami. Netein anak kewajiban suami Pak. Lah kagak ada tetenya. Itu kewajiban suami. Seandainya itu kalau istrinya minta bayaran dari setetes air susunya, kita bayar Pak. Karena sebenarnya istri itu tidak ada kewajiban netein, ya. Karena tetenya ada di situ, jadinya anak kita jadi di situ. Sebenarnya kita bayar kalau menurut syariat Islam. Ya enggak lah Ustaz, itu fitrahnya di situ kok. Memang istri itu untuk menyusuin anak. Iya, sebagai alat menyusui ada di situ, tapi kewajiban kita membayar air susu itu adalah tanggung jawab suami. Bayar Pak. Istri ngepel bayar Pak. Ya, istri cuci baju
Bayar. Maka sering-sering minta ridho sama istri. Wajar kalau istrinya marah-marah tiap hari, Pak. Ngepel kagak dibayar, nyuci kagak dihargai, masak tidak pernah dihormati. Begitu ngopi habis, "Mah, tuh gelasnya, Mah." Udah kayak babu aja istrinya. Ya, suruh ngambil gelas kotor nyuci di belakang. Jangan begitu, Pak. Jadi suami itu muliakan istri, bukan takut. Yang begitu tuh bukan takut, tapi itu memuliakan seorang sosok perempuan. Karena ibu kita adalah perempuan. Anak-anak kita mungkin ada yang punya anak perempuan. Berharap ya Allah nanti kelak mendapatkan suami yang dapat memuliakan perempuan, yang menghormati perempuan, yang dapat menghargai perempuan. Maka dia bukan takut walaupun nganterin gelas ke dapur sendiri, itu bukan dalam rangka takut, tapi memuliakan dan meringankan apa yang dikerjakan istri. Kan kalau di fikih, nyapu, ngepel, nyuci baju itu kewajiban suami. Kalau suaminya tidak sanggup melakukan itu semua, udah mumet dengan kerjaan di luar, fakti al khodimah, maka datangkan ASN apa? ART, ASN mah apa? Asisten pegawai negeri ya. ART datangkan asisten rumah tangga. Kalau nggak sanggup juga bayarnya, karena asisten rumah tangga sekarang mintanya 5 juta sebulan, ngalahin gaji kita, maka istri yang ngerjakan itu dapat pahala luar biasa istri kita. Alhamdulillah. Minta ridho, Pak. Kalau pulang kerja ada duit lebihan, belilah martabak mah, jangan pelit-pelit amat. Ya, bapak mampir di tukang donat, mampir tukang martabak, apalah kesukaan bini, bawain. Sukanya minum boba umpama istrinya, ya beliin boba. Ya tibang 10.000, tapi senengnya, Pak, melebihi harga 10.000, betul apa enggak? Iya, kita ngasih 10.000, "Mas, beli boba, Mas, rasa apa?" "Rasa Toblerone." Wah, coklat Toblerone, blenderin, di blender Toblerone, kasih bini kita. Senengnya minta ampun, Pak. Ya Allah, bertangga bapak-bapak pulang kerja begitu? Oh iya, harus loh. Seminggu 2 kali lah, jangan tiap hari juga. Kalau tiap hari enak juga itu. Ya seminggu 2 kali, biar rasa kangennya ada, biar rasa bahagianya tumbuh. Ajak jalan-jalan, "Mah, ke pasar yuk, Mah." "Mau ngapain?" "Beli timun." Ya, beli timun, abis itu mampir ke toko emas. Yo, senang itu bini kita. Alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kasar kepada istri. Tidak pernah yang namanya Rasulullah main kalimat kata-kata yang menyakiti istri. Sekalipun istrinya salah, kalau tidak fatal mengenai akidah dan mengenai syariat, Rasulullah memakluminya. Contoh, Rasulullah pulang dari peperangan, Siti Aisyah menyambut di depan pintu, dibawakanlah itu bawaannya Kanjeng Nabi, dielaplah itu keringatnya Kanjeng Nabi, didudukanlah itu Kanjeng Nabi, kemudian dibuatkan minuman manis. Setelah itu diminum oleh Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, glek diminum oleh Nabi. Siti Aisyah memandang dengan bahagia. Kemudian terus diminum oleh Rasulullah, hampir habis itu 1 gelas minuman. Siti Aisyah bertanya-tanya, "Kok ada yang beda dengan suamiku saat ini? Biasanya kalau minum, Pak, Rasulullah itu dibagi 2. Selalu barengan dengan istrinya. Wah, ini segelas berdua, Pak." Makanya dinyanyikan ada ya. Gimana sih itu nyanyiannya tuh? Yang mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Bapak-bapak kagak kenal nyanyian itu.
Oh, goyang dompet aja. Ya. Rapnya kan keren. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Gitu nyanyiannya, cari di Google ada kok. Ya Allah ya Karim, nggak ada musiknya. Itu Rasulullah minum yang biasanya dibagi dengan Siti Aisyah. Pada saat itu Rasulullah hampir menghabiskan 1 gelas minumannya. Karena seorang perempuan tidak tahan menahan tanya, menahan rasa penasaran, akhirnya Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada yang beda dengan diri engkau saat ini. Apa wahai istriku? Biasanya engkau bagi minumanmu kepadaku, tapi sekarang kau mulai mau menghabiskan minumanmu sendirian." Kata Kanjeng Nabi, "Udah sambil minum Pak, begini nih. Duh, ini panas apa enggak nih?" Jadi Rasulullah sambil minum itu sambil tersenyum. Panas ini Mas. Ya, sambil tersenyum beliau kepada Siti Aisyah, semakin bertanya-tanya Siti Aisyah, "Ada apa dengan gerangan ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah, "Ya udahlah, kalau penasaran banget mah saya bagi." Itu sedikit, airnya tinggal sedikit, diberikan kepada Siti Aisyah, diminum, ora kuat, ternyata asin. Langsung nangis Siti Aisyah, minta maaf kepada Rasulullah. Tuh, akhirnya dielus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Tidak apa-apa istriku, walaupun asin tetap akan aku habiskan. Dan seandainya engkau tadi tidak bertanya dan tidak penasaran ada apa malam ini dengan diriku, mungkin aku tidak akan pernah memberitahu bahwa dirimu salah masukin gula. Tapi karena engkau terus bertanya, curiga kepadaku, maka aku berikan bahwa engkau telah salah masukin gula menjadi garam." Tuh Rasulullah diem. Bininya salah masukin gula, diem. Lah kita sayur sop kurang asin marah-marah. Gimana sih mama? Dari muda memang gak pernah diajarin masak ya sama mamahnya tuh, sama ibunya. Waduh, serepot. Pak, udah Pak. Bini kita itu udah paling capek dibanding kita. Bapak-bapak sestres-stresnya di rumah bisa keluar Pak. Ngopi, ngudud, nongkrong. Di kerjaan juga banyak teman, banyak tempat ngobrol. Lah bini kita yang seharusnya banyak berkata-kata, ketemunya tiap hari tembok lagi. Lah mau ngomong sama tembok. Akhirnya suaminya datang jadi semprot baru tuh. Karena kata-kata ini sudah tertahan dari ba'da subuh sampai maghrib. Pengen muntahin sama siapa? Makanya suaminya telat 5 menit langsung disembur. "Dari mana aja Bapak? Telat 5 menit, bajunya kotor banget lagi. Ini alamat Mama nyucinya susah." Waduh. Angel. Lah itu karena apa Pak? Karena istri kita banyak kerjanya, capek dari pagi sampai malam, Ya, sementara yang dilihat tembok lagi. Lah bapak-bapak di jalan bisa refreshing. Ada cewek cakep kita ngelirik dikit ya. Tapi ini kita tembok lagi. Ajak jalan-jalan ke mall, bawa duit yang banyak. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada ya ajaklah kemana ke makan kupat tahu ya, ketoprak, senang. Kali-kali ajak ke tempat pertama kita bertemu dan saling mencintai, di mana kita nembak beliau gitu ya. Ingat nggak rumput ini? Waduh, rumput ini yang menjadi saksi. Udah ditebang dari kemarin. Kata tukang rumput, lebay. Orang dari bulan-bulan yang lalu juga udah diganti rumputnya. Gitu ya, melihat bulan, lihat sayang rembulan begitu indah bercahaya. Ingatkah kamu waktu itu malam minggu? Motor kita bocor, waduh, diiringi dengan rintik-rintik hujan. Tidak ada rasa lelah dan capek. Kenapa? Karena cinta kita menyatu dalam rasa yang sama. Dorong motor bersama. Sekarang mobil udah ada, lu malah marah-marah mulu.
Nah itu ya, bini itu ya, istri itu dihormati, dihargai, disayang Pak. Ini akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mad-dinu, apa itu agama? Agama itu apa sih ya Rasulullah? Kemudian kolan jawab sopo Kanjeng Nabi, sing jenenge agama iku husnul khuluqi, baguse akhlak, lambene sopan. Ama bini mentang-mentang gendut langsung dipanggil brot, sini brot, masya Allah. Mentang-mentang keriting dipanggil ting, sini ting. Jangan Pak, apalagi kalau hitam bininya, dipanggil black, sini black. Gimana bini kita nggak marah Pak? Kalimat yang keluar dari lisan kita aja menyakitkan. Dulu aja waktu muda pas lagi ngincer-ngincernya, dipuji bulan mirip muka dia, ya kan? Apa aja yang indah mirip mukanya, betul? Begitu udah nikah, punya anak 1 mulai kendor, 2 mulai ngampleh, 3 mulai kecot ya. Ya Allah ya Rabbi, bini kita fasilitasin lah. Sekarang kan sudah zamannya skincare. Wah, beli bapak-bapak di TikTok tuh. Karena banyak yang jualan skincare ya. Di TikTok, di Shopee kan banyak skincare COD. Hadiahkan ke istri kita. Mah, ini lipstiknya dipakai. Ya, mah ini bedaknya dipakai. Ini krim malam, ini krim siang. Ada krim malam, krim siang. Coba itu. Untung nggak ada krim tengah-tengah. Dan ini 3 Pak. 1 krim 300.000 dikali 3 900. Ngap juga kita. Ya, tapi bapak-bapak kalau ngasih istri itu pasti rezekinya nyumber. Benar Pak. Kalau bapak awehan, kalau bapak nggak pelit, apa sih awehan tuh? Iya, nyanyoh katanya, kata Ustaz. Bahasa mana lagi nyanyoh? Iya, nyanyoh gitu kan. Kalau bapak dermawan kepada istri, baik masalah urusan keuangan sama istri, rizkinya istri memang lewat bapak, Allah kasih terus rizkinya melalui kita. Amin Allahumma amin. Iya Pak. Ayah beli dong itu yang namanya MS Glow. Supaya apa mah? Supaya glowing wajahnya ya, seperti lantai masjid yang dipel 5 waktu. Maka cinta kita pun akan tumbuh banyak seperti mat tobi'i di dalam Al-Qur'an. Waduh. Kan banyak mat tobi'i itu. Gak kehitung ya. Maka kasih sayangku akan panjang seperti mad wajib muttasil. Waduh, itu adalah rayuan guru tajwid. Iya beda. Kalau santri itu merayunya beda Pak. Enggak bulan lagi taman segala macam. Enggak, yang ada di pelajaran dia gitu kan. Engkau bagaikan mubtada dalam bab tanazu. Waduh, menjadi rebutan seluruh orang yang ada di kampung. Tapi tetap yang menang adalah diriku sebagai amil yang pertama. Waduh, itu orang belajar alfiyah. Beda lagi Pak. Boleh fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Boleh berubah wazannya dari satu ke satu yang lain, tapi cintaku tidak akan pernah berubah. Wah, itu luar biasa. Maka cintaku kepadamu bukanlah i'rab, tapi cintaku kepadamu adalah mabni, yang tidak bisa dirubah oleh amil dan apapun yang masuk ke dalamnya. Itu rayuan santri. Tapi kalau ya yang biasa mah alam aja, alam lah, alam. Bulan, matahari, pohon ceri, masukin tuh dalam puisi. Ya, cabe, ya benar bisa. Iya, lidahmu bagaikan cabe. Ketika bicara pedasnya minta ampun. Tapi aku tidak akan pernah kapok wahai istriku. Gitu dong Pak. Karena cabe semakin digigit semakin menagih rasanya. Wah. Biarin pedas juga pedas. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat baik
akhlaknya. Mad-dinu ya Rasulullah, apa itu agama? Agama itu husnul khuluqi, akhlak yang baik. Bapak-bapak ibadahnya selangit, ilmunya segudang, akhlaknya minim, nggak ada harganya. Sebab orang Mekah zaman dulu bukan orang bodoh otaknya, orang pinter Pak. Abu Jahal itu pinter. Namanya siapa sih Abu Jahal aslinya? Abu siapa ya? Abu Umamah apa Abu siapa gitu. Namanya berwibawa Pak. Tapi oleh orang Islam disebut Abu Jahal. Kenapa? Karena akhlaknya yang kurang baik, makanya disebut bapaknya kebodohan. Maka hindari kebo Pak. Jangan dekat-dekat dengan kebo. Ada kebo yang tidak boleh didekati. Apa? Yang pertama adalah kebodohan. Jangan pernah kita menyentuh kebodohan. Makanya belajar. Yang kedua adalah kebobrokan moral. Tuh keren kan, saya dapat ngarang nih jadinya. Kebobrokan moral. Makanya belajar akhlak. Yang ketiga kebocoran akidah. Makanya belajar tauhid. Kebodohan, kebobrokan moral, dan kebocoran akidah. Tambahin dewek apalagi tuh kebo. Ya, kok bodoh amat. Masya Allah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana lagi tuh? Masya'umu, apa yang paling buruk di dunia ini? Apakah bangkai kambing yang tergilas ban kontainer? Apakah bangkai ayam yang sudah seminggu kemudian dirubung dengan namanya lalat hijau? Bukan, kata Nabi. Yang paling jelek di dunia ini adalah su'ul khuluki, akhlak yang buruk. Orang Mekah dulu tuh pinter-pinter, kaya-kaya, hebat-hebat. Itu orang Mekah. Kalau bukan orang kaya, gak mungkin bisa mabok-mabokan tiap malam. Betul apa enggak? Kan mabok-mabokan mahal Pak. Beli merek whisky, topi miring, brandy, pil eksimer, kemudian ujung-ujungnya pil koplo ya. Kalau nggak punya duit minim-minimnya beli lem Aibon di material ya. Isep aja tuh lem Aibon. Melayang. Kalau nggak bisa beli lem Aibon, buka tangki motor, itu cium aja bensin. Enak kok nyium bensin ya Pak ya. Ada sebagian orang pusing, ada sebagian orang menikmati. Mahal-mahal amat, beli yang 10.000 namanya ciu. Ya, apa tuh ciu tuh? Campuran antara spiritus kali ya sama air kecomberan ya. Ya Allah ya Karim. Itu Mekah pada saat itu bobroknya bukan pikiran, bukan akademik, tapi yang dimaksud kebodohan di situ adalah akhlak yang buruk. Tiap malam nonton belly dance. Apa belly dance? Nari perut Pak. Deg gitu ya. Itu nonton konser, mabok-mabokan, berantem, saling mencaci maki. Itu kehidupan kebiasaan orang Mekah sebelum bi'satur Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasul datang, sebelum Rasul berdakwah, Mekah carut marut semerawut, tidak ada arah dan tujuan akhlaknya, semuanya dalam keadaan minim moral, akhlaknya minim. Ya, kemudian Rasulullah datang. Apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebaikan-kebaikan akhlak. Orang Mekah dulu kalau makan Pak, gak kira-kira, kayak orang serakah. Diambil blem. Begitu Rasulullah dakwah, mangano nganggo telung driji. Ya iya korma yang dimakan, tak pakai 3 jari. Kemudian makan roti dicubit pakai 3 jari. Rasulullah mengajarkan kesederhanaan dalam cara makan. Karena orang Arab dulu nggak begitu makannya. Bok. Kayak orang mana tuh di YouTube kan ada mukbang. Makan besar. Pakai ini kan gini Pak makannya. Dikumpulin pakai jari terus diginiin kan.
makan begini. Itu sudah bukan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tersirat maknanya makan dengan 3 jari? Secara fisik kita memakai 3 jari, tapi secara maknawiyah kita diajarkan makan cara-cara yang sopan dan tidak terlihat serakah. Bukan 3 jarinya yang jadi senter titik hukum, tapi kesederhanaan kita makan. Ya coba donat, bakwan numpuk di situ. Kita comot pakai 3 jari semuanya, Pak. Bakwan kita comot, donat kita comot, kita masukin ke mulut semuanya. Sunnah apa tidak? Tidak. Jadi bukan 3 jarinya, tapi kesederhanaan kita cara makan. Jangan seperti setan atau jangan seperti binatang. Sebab binatang orang aturan makannya gitu ya. Kecuali binatang apa sih yang makannya sedikit? Jarang sih makan sedikit ya binatang ya. Kucing makan sedikit. Wah, apa kucing banyak makanya. Udah dikasih ayam minta lagi ikan ya. Kucing tuh nggak pernah kenyang ya, selalu ngeong terus. Monyet juga di kanan kiri pegang pisang, di kanan pegang apel. Kakinya juga pegang juga tuh. Kesemek kali ya. Pegang buah-buahan. Jadi Rasulullah itu menyempurnakan cara manusia hidup dengan akhlak yang baik. Dulu kalau ketemu orang di depan orang itu bedegek, Pak. Apa bedegek tuh? Iya, membusungkan dah, metatang peteng. Wah, apalagi tokoh-tokoh masyarakat. Kalau di hadapan orang banyak nggak ada nunduk-nunduknya, bedegek ya. Begitu Rasulullah datang, wahfid janahaka, tundukkan kedua pundakmu ketika engkau berhadapan dengan orang lain, lewat di tengah-tengah orang lain. Jadi wahfid janahaka, nunduk. Coro wong Jawa nyuwun sewu, sambil begini orang Jawa mah tuh. Ya, atau sambil begini tangan, nyuwun sewu, nggih niki 2000 mawon gitu kan. Ya. Kalau kata orang Sunda punten. Kalau orang Jawa lagi bukan nyuwun sewu lagi, amit. Amit enten ngono ya, amit Pak, nggih. Monggo nyuwun sewu, nggih. Gitu kan. Punten mangga. Kalau orang Sunda makanya kalau pengen ngerujak itu lewat depan orang aja, banyak kasih mangga loh, Pak. Ya. Punten Pak, mangga dapat 1 tuh. Punten lagi mangga, tinggal bikin bumbunya aja. Mangganya udah dapat 1 kilo tuh ya. Nah, itu adalah akhlak yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang bersin haji biasa aja, malah haji gede-gede itu, malah digede-gedein haji biasa aja. Tapi begitu Islam datang, oleh Rasulullah dibimbing haji, kul hamidallah, kul alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Yang mendengarnya apa? Yarhamukallah. Begitu indah tuh. Semoga Allah merahmatimu. Kata yang dengerin. Terus yang bersihnya ngomong apa lagi? Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Terus yang dengernya ngomong apa lagi? Alhamdulillah lagi weh. Bersin lagi. Yuslih balak. Semoga Allah menyembuhkan atau semoga Allah menyirnakan yang namanya bala bagi kalian. Itu bersin aja tektoknya lama. Ya, haji alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah yuslih balakum amma ba'du. Iya, Pak. Masya Allah. Saya jadi supporter bola. Karena nggak bisa ngomong ya udah saya tawasulan aja ya. Digiring lagi oleh muslim digiring kepada Ripkil, kepada siapa lagi, kepada Johan ditendang langsung. Saya nggak bisa begitu. Kalau di lapangan tuh nggak bisa. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratil mutlaqin karam Al-Fatihah gitu. Itu ada di TikTok juga ada itu bocah pesantren. Ya, saya ngomentarin bola api kemarin begitu. Pertama bahasa Indonesia, lama-lama ribet juga. Ya udahlah, apa kita tawasul sholawatan ya, dibikin komentar. Yang penting mah warga senang. Waktu itu senang, warga itu banyak kumpul, satu RW kumpul di tengah-tengah lapangan masjid. Katanya Ustadz keren ya, komentar bola aja pakai bahasa Arab. Wah iyalah. Aduh, orang ngobrol di angkot Pak, anak-anak sekolah IT ya,
ngobrol diangkut pakai bahasa Arab. Ibu-ibu tuh tercengang. Sekolah di mana nak? Di SD ini bu, ya Allah anak-anak kelas 2 aja udah bisa bahasa Arab katanya. Itu padahal tektokan surat pak. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Padahal lagi murojaah. Itu nenek-nenek geleng-geleng kepala diangkut. Ya Allah, katanya ini anak-anak kecil sekarang udah bisa bahasa Arab. Karena zaman dulu nggak ada model-model begitu, model-model aneh-aneh nyeleneh. Itu akhlak. Balik lagi akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berucap yang menyakitkan. Kenapa Arab itu disebut kaum jahiliyah? Ya tadi bukan jahil dari segi pemikiran, bukan jahil dari segi akademik, tapi mereka jahil dalam urusan akhlak. Semrawut pak, perempuan anak perempuan bayi, masih bayi dikubur hidup-hidup. Apakah enggak bodoh itu? Bodoh. Ada perempuan dilecehkan di Arab sana, dipermainkan. Kalau ada anak laki-laki lahir nyembelih kambing, darahnya dilumurin di kepalanya. Itu tradisi bangsa Arab. Kemudian sekarang diganti oleh Rasulullah dengan aqiqah. Ya Aisyah, nanti kalau lahir seorang anak, gantilah darah kambing itu dengan minyak wangi. Sembelih kambing, masak dengan matang, bagikan dengan tetangga. Jangan kok disembelih kambing, darahnya dilumurin sama bocah, kambingnya dikasih ke berhala. Itu adalah kejahiliahan, kebodohan masalah akidah. Maka Rasulullah datang, itu luar biasa, menjadi lembaga, menjadi tempat, menjadi sebuah universitas besar, yaitu namanya agama Islam yang rahmatan lil alamin. Wong didawuhi, diajak, dirangkul, ya didakwahi, diberi, ya kemudian mendiskusikan sesuatu tanpa banyak kekerasan. Bahkan Rasulullah lah yang banyak menerima kekerasan. 3 tahun diboikot. Ya, wa makatha fil hisori ba'da salasati sanawatin. Rasulullah itu diboikot selama 3 tahun karena ada tulisan di Ka'bah itu. Orang Islam tidak boleh nikah, orang Islam tidak boleh bisnis, orang Islam tidak boleh berpolitik, orang Islam tidak boleh beribadah. Itu selama tulisan itu masih ada, orang Islam tidak boleh ngapa-ngapain. Akhirnya Allah utus yang namanya binatang rayap. Maka rayap itu penolong pak waktu itu ya. Rayap salah satu penolong daripada pemboikotan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, katakan kepada penduduk Mekah bahwa kertas yang ada di Ka'bah itu sekarang sudah lenyap karena dimakan rayap. Akhirnya oleh Rasulullah dikasih tahu, hei penjaga, coba lihat tulisan yang memboikot diri kami ini sekarang sudah tidak ada. Dari mana engkau tahu Muhammad? Lihat saja, karena sudah dimakan rayap. Padahal Nabi nggak kemana-mana, tapi Rasul tahu karena punya asisten yang lengkap. Kalau kita sekarang Google lah ya. Google-nya Nabi Muhammad itu malaikat Jibril. Apa aja ada informasinya. Akhirnya dicari oleh ajudan-ajudan orang jahiliyah, dilihat ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kertasnya sudah sobek dimakan rayap. Akhirnya Rasulullah terbebas, tapi Rasulullah diintimidasi, Rasulullah ditekan, Rasulullah dikucilkan, akhirnya pindah ke mana itu pertama kali hijrah ke Thaif, ke daerah Syakif.
di daerah Syakib, Rasulullah raddan qabihan. Mereka menolak dengan cara keras. Rasulullah dilempar, wa yasubbuna Rasul. Kemudian mereka mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilempar dengan batu Rasulullah, dilempar dengan barang-barang Rasulullah. Siapa yang menghalangi Rasulullah? Jangan lempar. Ini adalah utusan Allah. Ini adalah nabi tercinta kami. Siapa yang menghalangi itu? Sampai kepalanya orang tersebut penuh dengan luka karena lemparan batu. Namanya Zaid bin Harisah. Itu yang menghalangi Rasulullah ketika dilempar batu di tanah Taif. Sampai mukanya banyak luka. Ya Allah, itu saking cintanya para sahabat kepada Nabi. Kenapa sih orang pada cinta kepada Nabi? Karena memang Nabi itu lembut, sopan, ramah, baik, pengasih, penyayang. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sahabat Abu Bakar saja kalau nggak ketemu Nabi sehari aja kangennya luar biasa. Makanya pernah Abu Bakar tidak ketemu dengan Rasulullah sampai malam-malam kangennya nggak bisa ditahan. Rasulullah datang ke rumah Nabi, kemudian tidur di depan pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah keluar subuh-subuh, loh kok ada sahabat Abu Bakar? Dibangunkan, ya Abu Bakrin, wahai bapaknya perawan, kenapa engkau tidur di depan pintu rumahku? Ya Rasulullah, demi Allah saya tidak sanggup menahan kerinduanku kepadamu. Masya Allah, dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saking apanya? Saking lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking baiknya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai orang kafir pun rindu dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada pengemis buta Yahudi, setiap hari disuapin oleh Rasulullah, tiap hari dibikinkan roti yang enak oleh Rasulullah, disuap dengan penuh kasih sayang, mulutnya menghina, mulutnya mencaci maki, tapi Rasul terus menyuapinya dengan kasih sayang. Jangan percaya Muhammad ya, Muhammad itu orang gila, stres Muhammad, tukang berhayal. Nabi potekin roti, masukin lagi, dulu, ngoceh lagi. Dasar Muhammad tukang sihir. Nggih, ya akhirnya disuapin lagi. Sampai Rasulullah wafat, tanya Abu Bakar kepada Sayyidah Siti Aisyah, wahai Aisyah, apa amalan Nabi yang belum diamalkan oleh ayah? Ada ayah, yaitu membawakan roti kepada pengemis Yahudi yang buta. Oh, kalau begitu saya akan ikuti apa yang diamalkan oleh sang Nabi. Bikin roti, dianterin, kemudian disodorkan. Nih mak, rotinya. Lah, biasanya kan bukan disodorin, saya disuapin biasanya. Oh, akhirnya sahabat Abu Bakar semakin tahu. Rasul ternyata nyuapin, dipotek. Coba mangap. Dimasukin tuh roti. Kemudian kata pengemis yang buta itu, kok begini cara nyuapinnya? Emang seperti apa mak? Orang yang nyuapin sebelumnya kayaknya penuh perhatian, penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Bukan kayak gini. Kamu siapa? Ditanya. Ya, saya sahabatnya. Emang yang dulu suka kesini siapa? Beliau adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis tuh pengemis. Mohon bimbing saya untuk bersyahadat, meyakini apa yang diajarkan oleh nabimu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah sampai wafat tidak pernah ngomong mulu loh ya, udah disuapin, enggak pernah Pak. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang ya, nanti kita potong-potong aja lah ya. Karena ini baru permulaan fadilah akhlakul karimah. Walama khalaqallahu al-kufra qala Allahumma qawwini qawwahu bil bukhli wa su'il khuluqi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekafiran, maka Allah titipkan bersama dengan kekufuran itu adalah kekuatan, kepelitan dan akhlak yang buruk. Jadi di dalam jiwa orang kafir itu Allah titipkan apa? Allah titipkan kekuatan untuk medit dan kekuatan untuk akhlak yang buruk. Maka mereka yang buruk itu ya bisa jadi kurang iman, ya. Dia tidak
memiliki kesadaran iman yang baik sehingga akhlaknya tidak baik. Sama tetangga rese mulu, ya, sama saudara berantem mulu. Ini tandanya kurangnya iman. Sebab orang yang akhlaknya baik itu tanda daripada imannya baik. Ya, itulah ukurannya di sini begitu ya. Walamma khalaqallahu al-imana, dan ketika Allah menciptakan cahaya keimanan, Allah berkata, Allahumma qawwini qawwau bi husnil khuluqi wassakha. Allah menitipkan di sana kebaikan akhlak dan juga kedermawanan. Jadi kalau ada orang dermawan berarti itu akhlaknya baik. Sebab apa? As-sakhiyu qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Coba lihat orang yang awehan. Woi, ngopi yuk. Kopi udah ada nih. Kumpul nggak orang? Deket sama orang. Butuh apa nih RT? Lagi bangun lapangan Pak Haji. Oh ya udah, 12 juta nih. Jadi ya. Jadi orang dekat nggak dengan Pak Haji itu? Dekat. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia, senang semua orang dengan orang dermawan. Wa qaribun minal jannah, dia dekat dengan surga, dipanggil oleh surga. Wahai Ji, ini tempatmu di sini Ji. Ayo cepat mati Ji. Tempatmu di sini. Ya. Wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Neraka tidak akan sanggup memakan jasad orang yang dermawan. Alot pahit bagi neraka, tapi manis bagi pintu surga. Maka Allah ketika menciptakan keimanan, Allah titipkan di dalam keimanan itu akhlak yang baik dan kedermawanan. Jadi kalau ada orang pelit berarti kurang iman. Udah gitu aja, mafhum mukhalafah, logika terbaliknya. Di ilmu pesantren itu Pak diajarkan yang namanya ilmu mantik, ilmu qaidah ya. Jadi kalau berdebat itu bisa memahami mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafah? Mafhum mukhalafah itu logika terbalik. Ada mafhum muwafaqah, namanya logika selaras. Ketika lawan bicara kita begini, kita menyelaraskannya bisa. Itu namanya logika selaras. Mafhum muwafaqah. Ada mafhum mukhalafah, yaitu logika terbalik. Ya seperti tadi, kalau Allah menciptakan iman kemudian dititipkan kedermawanan dan dititipkan akhlak yang baik, berarti orang yang baik, orang yang dermawan itu ciri orang beriman. Berarti mafhum mukhalafahnya, logika terbaliknya, orang pelit itu berarti imannya kurang. Sebab apa dikatakan imamnya kurang? Dia takut miskin dengan sedekah. Sementara janji Allah tentang sedekah di dalam Al-Quran ngabadeg, di dalam hadis juga ngabegreg. Apa tuh coba ngabadeg sama ngabegreg? Di dalam Quran banyak, di dalam hadis pun tidak kalah banyak tentang sedekah. Wes lah, sampai situ saja dulu. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Kenapa saya bilang pertemuan yang akan datang? Kalau saya bilangnya bulan depan, kayaknya pikiran lama banget ya. Makanya dibilang pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Itu tentang akhlak. Nanti pretelin satu-satu. Apa sih yang dimaksud akhlak yang baik? Kan tadi baru dermawan. Kemudian kalau bicara lembut. Itu salah satu. Pretelinnya nanti ada. Insya Allah kita bersama-sama belajar. Barangkali ada yang mau bertanya bapak-bapak. Monggo silakan. Nggak ada ya, aman ya? Ya, karena kayaknya bau-bau sarapan sudah tercium. Ya, matahari juga sudah mulai muncul, udah syuruk. Itu saja ya. Barangkali kalau ada manfaatnya itu dari Allah. Dan kalau ada keberkahannya itu juga datang dari Allah. Saya cuman menyampaikan apa yang dipelajari, menyampaikan apa yang didawuh para ulama. Semoga kita diberikan hidayah dan taufik untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.